ngelihat sosok pocong. Tiba-tiba dari lemari itu dia ketawa. Di kuping tuh ada yang ngomong, "Tangi." Ngetok-ngetok sambil Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Ya, kita udah kedatangan tamu spesial nih yang akan bercerita tentang pengalaman horornya di sini. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Kika, kenalan dulu kah sama teman-teman? Oke, halo semuanya, nama gue Kika. Kesibukan gue kuliah sambil freelance. Gue tinggal di Bekasi. Nah, ini lu mau bawain cerita apa nih? Jadi gue mau bawain cerita tentang gue waktu pengabdian di salah satu asrama di Yogyakarta. Oke, di Jogja nih. Kental juga nih biasanya nih horor-horor Jawa nih kayak gitu ya. Nah, ini sebelum kita ke cerita lo nih, gue pengen nanya-nanya tentang pribadi lo nih. Nih, sekarang lo sibuk apa nih? Kesibukan gue sekarang kayaknya sama ya kayak yang lain, lagi COVID gini. Lagi COVID ya, agak susah ya? Kuliah online, kerja juga online juga sih, gitu aja. Oh, ini ada yang mau di sharing-sharing nggak? Promo atau lu mau ada usaha apa, promoin aja sini nggak apa-apa. Oh, boleh. Buat teman-teman jangan lupa ya, buat yang suka fashion, baju, tas atau semuanya lah, segala macam tentang fashion, jangan lupa kalian boleh follow IG kita di casuale.0117. Oh, itu produk-produknya apa aja nih? Itu banyak sih, kayak tas, baju, sepatu, kayak gitu-gitu. Kalau IG pribadi lu? IG pribadi gue di @caul.04. Ya udah deh, ini sebelum teman-teman dengerin ceritanya, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi gue mau cerita, waktu itu kan gue sempet sekolah di asrama ya. Ketika kita lulus, untuk ngambil ijazah itu kan kita harus pengabdian, yaitu kita harus ngajar selama setahun. Itu bebas di mana aja gitu. Dan kebetulan keluarga itu masih punya pondok pesantren gitu di Jogja. Dan akhirnya aku milih di situ gitu, karena kan buat ngebantu saudara juga di situ kan, masih keluarga gitu. Aku ngajar di situ selama setahun. Aku juga ngajar di situ nggak cuma ngajar, tapi tetap tinggal di asrama bareng sama santri-santri di situ. Terus abis gitu, selama aku tinggal di situ beberapa hari, seminggu, belum ada sih kejadian yang gimana-gimana. Baru setelah menjelang 3 bulan, 4 bulan ke depan, itu aku mulai ngerasa ada gangguan gitu. Karena kan jadi yang pengabdian di sana itu ada 3 orang, semuanya perempuan. Nah, aku posisinya kamarku sendiri. Yang 2 lagi temanku ini, mereka itu sekamar berdua, sedangkan aku sendiri. Nah, kadang tuh kalau malam suka ada yang ngetok-ngetok. Aku kira ya mungkin salah satu dari temanku yang 2 orang pengabdi itu kan. Ternyata pas aku buka nggak ada orang gitu. Udah tuh sekali gitu, aku misalnya biasa aja, karena kan mungkin campur sama santri, jadi mungkin ada yang iseng atau gimana kan nggak tahu. Terus udah mulai kesana, kadang kalau malam suka ada gedoran gitu. Pertama tuh cuma ngetok sekali, 2 kali. Ketika aku nggak ngerespon, gedoranan itu tuh makin kenceng, pengen ngedobrak gitu loh. Terus aku nelpon teman-temanku yang pengabdian juga di situ, 2 orang. Kadang kalau malam aku mau ke situ tuh masih melek gak gitu. Sampai akhirnya gangguan-gangguan itu tuh sering banget, sampai kadang ada yang suka gitu. Terus sampai puncaknya itu ketika aku masih ngerjain beberapa laporan gitu kan, kalau misalkan ini kita ngapain aja keseharian kita. Sampai malam sekitar jam 1:30, tiba-tiba pintu kamar itu kan kuncinya cuma dicantel gitu ya. Nah itu tuh udah seingat aku, itu udah aku cantel, dan itu tiba-tiba kebuka gitu. Terus aku lihat ke depan nggak ada apa-apa. Oh ya mungkin aku lupa gitu kan, aku cantel lagi. Aku inget banget itu udah aku cantel lagi, kebuka lagi. Bukanya tuh bukan angin atau gimana gitu, kebuka itu nget
gitu loh. Nih kalau misalkan ibaratnya orang, ini ada orang nggak ya, ini ada orang nggak ya gitu, sampai bener-bener kebuka lebar gitu. Kalaupun misalnya ada angin kan, asrama itu di dalamnya, maksudnya di dalam rumah ya, kamarku nggak yang asrama kebuka, ruangan terbuka gitu, nggak, bener-bener kayak di dalam rumah. Kalau misalnya logikanya angin, itu angin dari mana ya gitu. Terus akhirnya udah, aku juga bingung, aku nggak berani keluar juga, akhirnya aku tutup lagi, akhirnya aku matiin lampu, aku tidur. Tiba-tiba aku kira tikus kan, kresek gitu di bawah, karena kan tempat tidurku masih tempat tidur yang zaman dulu tuh yang kayu, bawahnya kosong gitu kan. Nah itu apa, nggak ada apa-apa. Terus aku lihat, aku nyalain lampu, nggak ada apa-apa. Pas aku matiin lampu lagi kan, walaupun lampu mati, dari sela-sela ventilasi luar itu kan ada lampu ya, jadi kelihatan dikit gitu cahayanya. Nah di samping tempat tidurku itu kan ada lemari kayu, nah di situ ada kaca juga. Pas aku matiin itu, jadi otomatis sinar dari ventilasi itu kena ke si lemari kayu ini. Aku lihat di situ ada kain gitu, kain putih, apa ya kataku gitu. Aku mikirnya, oh mungkin kerudung gitu. Terus pas aku nyari HP mau nyenterin gitu, tiba-tiba dari lemari itu dia ketawa. Terus aku panik. Sepersekian detik itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, masih diem, nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya aku yang mau gimana ya, ketika posisi itu tuh bener-bener blank, nggak bisa apapun, nggak ada di pikiran tuh gitu. Terus itu masih sepersekian detik dia ketawa, sampai akhirnya kakiku beneran bisa gerak. Aku lari ke kamar temenku, aku gedor-gedor ke kamarnya dia, terus aku refleks aja gitu, nangis kan ke dia, kaget. Sampai ya udah akhirnya aku tidur semalaman itu di kamar teman-temanku gitu. Terus kebesokan paginya ya aktivitas biasa sih, nggak ada apa-apa gitu. Nah terus kan kalau misalkan setiap hari libur Sabtu Minggu, aku kan selalu pulang ke tempat mbahku ya. Tempatnya itu sebenarnya nggak jauh dari pondok ini, cuma lumayan berjarak lah gitu. Dan kalau rumah pedesaan itu gimana sih, rumah satu kesana lagi pohon, hutan, gelap, jadi baru rumah satu lagi gitu. Nah aku biasanya kalau misalkan pulang itu kan sendiri, karena nggak ada teman kan, ya udah jalan aja sendiri gitu. Terus waktu itu temanku pernah yang dua ini bareng mau ikutan ke sana ke rumah mbakku, karena dia bosan kan di pondok juga gitu. Akhirnya dia ikut berdua sama aku. Terus kan kita kesorean, kataku mau nginep atau enggak, kataku gitu. Terus nggak usah lah, kita balik aja gitu, balik aja. Yaudah mereka balik akhirnya. Terus aku tetap stay di rumah mbahku itu, karena posisinya kan mau gelap ya, maghrib. Karena mungkin aku kecapean, terus aku tidur terus gak tahu ya, pokoknya di kuping tuh ada yang ngomong Tangi gitu, Tangi. Terus pokoknya yang ketiga kali suaranya agak tegas, Mbak Tangi. Terus aku langsung bangun, kaget, itu apa gitu kan. Itu artinya apa? Bangun, Mbak bangun gitu. Terus udah kan kataku, oh mimpi kali ya kataku gitu kan, udah mau maghrib juga gitu. Cuma kan aku memang masih ngantuk banget ya, jadi aku terusin tidur, maksudku belum azan juga gitu. Aku lanjutin tidur, aku dengar nggak lama dari situ aku dengar suara azan gitu, azan maghrib kan. Terus tapi nggak tahu kenapa aku males bangun aja gitu. Terus nggak lama ada yang teriak gitu, bukan di kuping, tapi kan ruangan di kamarnya itu tembok pembatas ini nggak nyatu sama atap gitu. Jadi ada genteng, ada space itu ya? Space gitu. Terus ada yang teriak dari situ, ngadek Mbak, ngadek. Terus aku langsung bangun, langsung astagfirullahaladzim, apa itu kataku gitu kan. Terus nggak lama di jendela kamar itu kan, jendelanya tuh langsung ngarah ke kayak hutan gitu, langsung hutan belantara gitu, gelap gitu pokoknya. Terus tiba-tiba tuh ada yang ngetok-ngetok sambil
Terus ya udah aku langsung ke depan ke mbahku, padahal di situ posisinya mbahku tuh lagi di depan gitu, lagi nonton TV gitu. Situ bener-bener shock, kaget, itu apa gitu kan, bener-bener aduh gitu. Terus kejadian selanjutnya itu ketika waktu itu aku ajak teman-temanku yang kuliah di Jogja. Itu beberapa temanku tuh mau main ke tempatku, karena kan tempatku di desanya ya, di Jogja lantai 2 Gunung Kidul. Suasananya tuh emang asri banget, jadi mereka pengen main dong gitu. Akhirnya temanku main. Nah karena teman lama ya, udah lama gitu nggak ngobrol-ngobrol, terus tuh kita ngobrol sampai malam nggak terasa gitu, karena kan posisinya juga rumah mbahku itu agak ke dalam dan ketutup pohon-pohon gede ya, sekelilingnya pun masih hutan gitu. Terus kita ngobrol sampai malam. Sebenarnya udah ada tanda-tanda ngasih tahu gitu loh buat udahan ngobrolnya gitu, ketawa-ketawa cekikikan gitu. Cuma kita ya masih apa sih gitu loh, kayak cuma di luar binatang gitu kan. Terus sampai akhirnya tiba-tiba jadi tuh ruang tamu itu posisinya kan di sebelah kanan ya. Jadi di sebelah kiri itu lorong dari depan sampai ke belakang dapur. Nah, otomatis kan kalau misalkan lurus gitu, kita mau ke dapur, kita ngelewatin ruang tamu kan. Ruang tamu gitu ya udah los gitu, tetap kelihatan gitu. Nah, waktu kita lagi cekikan gitu, tiba-tiba tuh ada anak kecil lari. Terus kita semua ngelihat bener-bener yang itu apa gitu. Dan itu tuh bener-bener pintu belakang tuh ditutup, dia tembus. Kita mikirnya kalau mungkin sosok anak kecil yang dibayangin orang-orang tuyul kayak apa, itu tuh bentuknya nggak kayak tuyul, tuh bener-bener kecil, nggak botak, ada rambutnya gitu. Terus celananya tuh bukan warna hitam tapi kotor gitu loh, bukan putih kotor gitu, enggak, tapi coklat kotor gitu. Terus itu bener-bener yang bles gitu jalan, kita langsung astagfirullahaladzim. Sepersekian itu bener-bener nggak ada yang bisa gerak. Habis itu udah baru kita lari semua ke kamar, baru selesai gitu sih. Ini gue mau tanya-tanya tentang cerita lo yang tadi nih. Yang pertama itu kan di asrama ya, itu kan asrama itu teman-teman lo ada yang ngerasain juga gak sama kayak lo, ada kejadian-kejadian juga gitu? Kalau teman sempet, tapi kejadiannya itu bukan di asrama malah. Oh, bukan di asrama ya? Iya, kalau yang di asrama malah jarang gitu? Iya, kalau yang di asrama tuh jarang gitu. Justru malah kayak mereka tuh kaget, masa sih lu kayak gitu di kamar lu ada gitu kan. Terus serius gitu, karena mereka tuh sama sekali nggak pernah ngerasain itu gitu. Justru dua temen gue ini ngerasainnya, bukan ngerasain, malah ngelihat langsung ya. Jadi ada tempat bagus gitu bang. Jadi dataran tinggi kan. Kalau kita ke situ tuh kita bisa ngeliat pemandangan Merapi, gunung segala macam dari situ gitu. Nah, niat kita tuh waktu subuh tuh mau lari pagi ke situ. Otomatis dong kita larinya karena kita mau ngeliat matahari terbit. Jadi kita berangkatnya dari gelap kan. Padahal itu dari subuh gitu. Nah, nggak tahu kenapa gue nggak enak badan di situ. Terus akhirnya dua teman gue ini berangkatlah berdua doang gitu. Nggak lama dari itu mereka balik lagi. Karena kan kalau mau ke sana itu ngelewatin rumah dari mbah gue. Kesana lagi itu udah hutan bang, udah parah deh, keadaannya udah gelap, nggak ada lampu gitu. Dan mereka berdua kesana gitu, subuh-subuh masih gelap gitu. Lalu udah aku kasih tahu, nggak usah gitu, orang gelap, kalian cewek loh berdua gitu kan, nggak ada apa-apa kok, orang cuma ini doang gitu kan, paling apa sih binatang atau apa gitu kan, lagian ntar juga kita jalan pasti terang gitu kan mikirnya. Taunya nyampe sono tuh ngelewatin sedikit dari rumah mbahku itu masih gelap kan. Dan mereka dari jauh tuh ngelihat, nah dua orang ini ngeliat sosok yang berbeda tapi di satu tempat. Jadi yang satu temen gue ini ngelihat sosok bisa dibilang pocong ya, pocong itu benar-benar, tapi si pocong ini benar-benar yang tinggi, gelap, agak gosong gitu bang mukanya. Terus sedangkan yang temen gue satu ini ngelihatnya badannya harimau, kepalanya manusia di dalam satu tempat ini. Jadi mereka lihat-lihatan dong, itu apa? Pertamanya kan mereka belum negesin nih, itu apa sih gitu kan. Sampai akhirnya
coba lihat lagi gitu kan. Mereka ngedekat dan benar-benar jelas apa yang mereka lihat masing-masing itu benar-benar jelas, tapi itu satu sosok, sedangkan mereka ngeliatnya berbeda dalam bentuk yang gitu. Terus akhirnya mereka putar balik, lari, ya udah balik lagi ke pondok terus cerita. Aku bingung dong pas diceritain, kok bisa, maksudnya kalian ngeliat di tempat yang sama tapi sosok yang berbeda gitu bentuknya. Mereka berdua kira mereka ngeliat sosok yang sama, mereka lari, baru nyeritain di asrama bareng aku gitu. Nah, tapi untungnya itu dia nggak cerita di situ. Kalau cerita di situ bisa berdebat itu, bisa lama juga. Mungkin karena TikTok sih bang, kayak dia ngeliat, dia kaget. Nah, dua-dua ini kan ngeliat nih, kaget. Mungkin di pemikirannya mereka berdua, apa yang mereka lihat itu sama gitu. Jadi mereka lari, ketika mereka cerita sampai asrama, loh enggak, gue tuh ngeliatnya ini gitu. Enggak, gue ngeliatnya ini gitu. Jadi debat di depan lo ya. Iya. Jadi gue yang bingung, apaan nih? Yang bener ya mana nih? Iya. Nah itu bener-bener deket rumah mbah lu juga itu. Sebenarnya ya bang ya, kan gue kayak gue kan belum pernah nih kayak selama gue di situ ya, kayak maksudnya di sekitar rumah mbah gue, karena dari dulu juga gue sepulang kampung atau apa segala macem, gue belum pernah yang kayak ngeliat langsung TikTok gitu kan. Terus sampai akhirnya kan di situ gue sering mampir ke bude gue juga gitu kan, sampai gue nanya ke bude gue gitu, kemarin temenku ngeliat ini di sini gitu. Alah Ndok, katanya gitu, itu mah apa namanya, baru katanya gitu, kalian mah orang baru mungkin perkenalan kali ya gitu. Terus abis itu sebenarnya di situ banyak, apalagi di rumah mbahmu sendiri katanya gitu. Terus jangan sampai deh gitu. Tapi gue baru inget nih bang, gue waktu itu pernah sama teman gue juga gitu kan, dia nginep di rumah gue karena dia lagi liburan kuliah, sehari doang nginep di rumah gue, di rumah mbah gue itu. Jadi niatnya kita tuh lapar tengah malam, mau keluar nyari makan kan. Keluarlah kita gitu kan. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 10:30 kalau nggak salah. Di sana jangan kan jam 10:30 ya bang ya. Abis maghrib aja udah nggak ada orang gitu, suara jangkrik semua gitu. Terus kita keluar gitu kan, ngeluarin motor keluar nyari ke jalan-jalan, sama aja sih orang sekeliling hutan ya, maksudnya mungkin temen gue itu nyangkanya ada tukang nasi goreng keliling lah gitu kan. Akhirnya kita nyari ketemu, cuma di tempat yang kayak gini gitu. Tempatnya tuh kayak bener-bener di tengah hutan bang, nggak ada rumah sama sekali. Cuma di situ posisi kita mikirnya kayak dia habis keliling kali gitu kan. Terus padahal pas kita lihat di situ posisinya dia bener-bener kayak yang lagi diem, lagi nungguin pelanggan aja gitu bang, kayak lagi mangkal gitu. Terus jadi kita samperin lah gitu kan, beli nasi goreng 2 gitu kan. Oh iya pedes nggak? Normal bang, normal banget gitu. Kayak iya ya gitu kan. Terus dibikinin apa segala macam. Udah pulang 5 rumah dari mbah gue lah udah bendera kuning rame tuh. Kata kita, apa tuh, perasaan tadi kita keluar nggak ada apa-apa ya? Iya, terus itu katanya ada yang meninggal gitu. Terus aku nggak mau kepo ya, maksudnya ya udahlah gitu, orang meninggal ya biasa gitu kan. Terus sampai mbahku minta tolong anterin kayak kopi apa segala macem buat yang di situ begadang, mungkin ya bapak-bapak. Terus aku nganterin, aku kaget bang, itu gerobak nasi gorengnya persis banget sama yang aku beli tadi, yang mangkal tadi di sana. Akhirnya aku panggil lah temenku, sini deh gitu, gitu, ayo ikut yuk gitu ke sana. Terus ini mah sama gitu kan, ibaratnya kayak ya emang yang jual nasi goreng cuma ini orang doang gitu kan. Sampai akhirnya kita kayak ya udah kalau misalnya kita penasaran lihat aja gitu kan, kata temanku itu. Nggak berani gitu, kalau misal beneran gimana gitu kan. Sampai akhirnya itu kan nggak dikuburin malam ya bang ya, dikuburinnya pas paginya gitu. Terus pas kita lihat paginya itu kan kita nganterin juga tuh ke makam. Pas dibuka gitu, orang itu bang yang jualan itu? Iya. Itu parah banget sih. Itu abis itu temen gue langsung minta balik ke Bekasi, ke Jakarta.
Duh gue gak mau ke situ lagi ya, kata dia gitu. Parah sih, parah banget. Itu mah bener-bener horor sih menurut gua. Parah bang sebenarnya. Itu yang bener-bener kata gue, wah apa gue kayak kualat ya, kayak gue belum pernah kok ketemu ini di sini gitu. Ternyata dihadapin langsung, parah. Dan lu masih inget ya mukanya? Masih inget banget bang, parah. Ya kan jedanya itu emang bener-bener bentar bang, kayak cuma semalam doang gitu, nggak berhari-hari kan gitu. Bener-bener yang kayak dia ngebuka kayak si ininya penggali kubur itu, terus ngebuka, astagfirullahaladzim gitu. Itu bener-bener sama kayak aku langsung kayak notice gitu kan ke ke temanku, sama kata dia gitu. Dan ini pada saat itu yang tukang nasi goreng itu ya berarti udah almarhum itu ya. Iya. Itu dia biasa aja gitu. Iya ngobrol bang, segala macem. biasa aja, mukanya pun nggak kayak pucet atau gimana, enggak, bener-bener kayak iya apa berapa gini-gini ya, pakai bahasa Jawa gitu bang, logat Jawa gitu, bener-bener yang sehat aja kayak orang nasi goreng jualan biasa gitu. Gila sih itu. Situ ya nggak serem ya, pas tahu kenyataannya tuh aduh. Jadi sebenarnya tuh hal-hal yang kayak gitu tuh yang menurut gue tuh serem banget sih. Parah sih bang. Apa lu ketemu sama orang udah meninggal nih, tapi lu ketemu bener-bener sosoknya gitu kan, yang nggak bener-bener nggak beda sama sekali. Anjir. Justru ya gitu sih bang, kayak kalau kita ngelihat langsung kan kayak sosoknya serem nih, itu bakal mungkin trauma ya bakal gitu. Cuma kalau yang kayak gini nih, kayak ini story banget gak sih, ke belakang-belakangnya tuh bakal nggak bakal bisa dilupain. Nggak bakal bang. Temen lu trauma gitu? Trauma banget, makanya dia bener-bener nggak mau lagi main ke rumah gue, kayak karena kan itu pengalamannya dia pertama kali ya main ke rumah gue gitu. Niatnya kan niatnya temen gue ini seminggu bang, karena kan di Gunung Kidul itu kan banyak pariwisata ya bang. Lihat kejadian itu dia bener-bener, gue pulang kata dia gitu, gue pulang siang ini kata dia gitu. Langsung pulang gitu? Pulang bang, beli tiket pulang dia. Tapi lu masih di situ? Masih. Nah itu berarti kan ada gak sih info-info dari mbah lu nih bahwa memang ada sih sosok-sosok kayak gitu? Akhirnya mbah lu cerita lah gitu, ada memang di situ memang ada sosok-sosok. Kalau misalkan mbah gua mah ya gimana ya, udah tua ya bang ya, kayaknya kalau misalnya diajak cerita kayak gitu juga pembahasannya mungkin beda ya. Cuma gua lebih ke nanya ke kayak ke bokap gua, terus pak ade gua kayak gitu-gitu. Terus pas gua konfirmasi juga ke bokap gua, kemarin teman-temanku gini gitu kan di Jogja katanya gitu. Ya jangan takut, itu paling cuma perkenalan katanya gitu kan. Terus dulu malah bokap gue tuh jadi ada hajatan bang. Dia hajatan, nggak tahu kenapa ketika dia mau datang ke hajatan itu dia ngantuk banget bang. Nyampe hajatan itu dia tidur di bangku hajatan bang. Bangun-bangun di makam bang. Bangun-bangun di makam. Dipindahin ya berarti ya? Bangun-bangun di makam, dibangunin kan sama orang sekampung. Ngapain tidur di makam gitu? Kata dia ada mau ngeliat hajatan. Pada zaman dulu kayaknya hajatan tuh kan kayak sesuatu yang wah gitu ya buat orang kampung gitu kan. Jadi mau ngeliat hajatan, terus ketiduran. Ya bangun-bangun di makam. Waduh. Bokap lu kaget banget kali. Wah parah sih. Justru malah dia yang lebih banyak pengalamannya bang. Oh dia yang lebih banyak ya. Bokap lu undang aja ke sini. Apalagi ya, sama ini tadi yang bahasa, yang satu kan bahasa tadi apa, tengi itu bangun. Tangi bangun. Kalau yang satu lagi apa tadi? Ngadek. Itu apa artinya? Ngadek itu berdiri. Ngadek gitu. Itu berdiri. Suara cewek itu? Suara cewek, tapi tegas gitu. Ngadek gitu, tegas. Dengan Jawa gitu ya? Iya, logat Jawa tuh kan Jawa. Udah kayak logatnya seperti itu, terus ditambah kayak dia tuh agak tegas gitu, kayak gimana gitu bang. Serem juga berarti rumah lu ya. Kaki Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Emang serem sih di Gunung Kidul setahu gue. Ada lagi gak nih lu yang mau lu ceritain deh? Mungkin beberapa sih bang. Oh iya gini nih bang, satu lagi nih. Jadi waktu itu kan ini gue sih, itu setelah pokoknya sehari sebelum gue balik, gue selesai pengabdian tuh, sehari sebelum gue balik ke Bekasi kan gue
begadang tuh nyiapin koper apa segala macem kan, karena gue udah selesai gitu kan. Gue balik ke Bekasi barang-barang gue gitu. Itu gue sampai jam setengah dua. Posisi di kampung itu kamar mandi mbah gue tuh dulu masih misah bang, jadi lu harus ke belakang dulu, keluar dari rumah, luar udah hutan gitu, nah WC umum gitulah di situ gitu. Nah waktu itu tuh gue kebelet banget, emang posisinya gue udah takut banget bang, parah, gue udah takut, kata gue aduh udah malam gitu kan, gue nggak berani keluar kamar sebenarnya gitu kan. Mbah gue pun cuma berdua nih, dia kan dua-duanya juga udah tidur gitu. Ya mau nggak mau akhirnya gue ngechat temen gue telepon, gue ke kamar mandi kan, gue ke kamar mandi, terus habis itu gue jalan pelan-pelan kan, gue buka, karena rumah zaman dulu bang, pintu kayu apa segala macam, lu gerak dikit nyenggol dikit ngret gitu kan. Terus ya udah gue kamar mandi itu masih teleponan posisinya gitu kan. Pas gue mau masuk kamar mandi, gue nggak mungkin kan buat telepon ke kamar mandi gitu, akhirnya teleponnya gue taruh di luar kamar mandi gitu. Pas gue taruh di luar kamar mandi, itu pas gue lagi baru selesai gitu, udah baru mau buka pintu keluar, tiba-tiba jadi itu kamar mandi ini buat mandi, terus sampingnya itu buat WC-nya sendiri gitu, pisah gitu. Nah dari sebelah WC ini ada yang ngomong halo gitu, halo gitu. Terus aku langsung kayak oh nggak HP gitu, aku langsung buru-buru. Terus pas aku lihat HP ku udah mati gitu. Terus pas aku mau buka pintu masuk ke dalam rumah kan gitu, terus dari arah kamar mandi itu halo kata dia gitu. Terus aku langsung kayak, aku nggak berani nengok ke belakang lagi, aku langsung lari, pintu belakang nggak aku tutup, aku bener-bener langsung masuk kamar. Bener-bener suara itu bener-bener kayak cewek, bener-bener yang kayak halo gitu, kayak mengulangin apa yang aku sama temenku lagi obrolin gitu bang. Disamain ya obrolan ya, itu sih sama dia. Iya, karena biasanya tuh kampung-kampung kan WC-nya masih terpisah ya dari rumah ya. Serem juga ya. Kalau emang lagi kebelet malam ya mau gimana? Nggak bisa. Tapi lu nggak mau bangunin, karena nggak enak ya udah. Iya nggak enak bang, ya. Udah pada tidur juga gitu. Waduh, oke deh. Nih thank you banget nih buat cerita-ceritanya nih, Kika. Iya bang. Nih sekali lagi nih, lo coba promoin aja yang tadi lo punya bisnis di sini. Oke. Jangan lupa buat teman-teman follow IG Casuale .017. Kalian bisa cari sepatu, tas, baju, semua ada di situ. Nah, itu teman-teman, kalau ada yang butuh fashion gitu, baju, tas segala macam, kunjungin aja Instagramnya Mbak Kika ini. Ya udah kalau gitu Kika thank you. Ya, udah sama-sama, main di Bang. Lentera Malam. Iya, sama-sama ya. Bang. Ya udah kalau gitu gua dan Kika pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.